diharapkan tidak terlibat korupsi. Sukseskan pemilu 2024, LPP TVRI menambah 12 armada di 12 stasiun TVRI daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 9 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Kirani Utari dan saya Anastasia Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember, terdakwa RAPBD dan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Kusnindar mengingatkan kepada calon anggota Dewan agar tidak terlibat korupsi. Sempat menjadi perhatian publik kasus korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi dari tahun 2016 hingga 2018, turut melibatkan sejumlah tokoh penting di Provinsi Jambi. Salah satunya mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Kusnindar. Kusnindar mengingatkan kepada seluruh kontestan pemilu agar tidak melakukan korupsi apabila terpilih menjadi anggota dewan. Selain dapat menghambat pembangunan Provinsi Jambi, korupsi juga dapat memperburuk kondisi perekonomian masyarakat. Kooperatif ya, kooperatif, kemudian semua mereka sudah kooperatif. Untuk termasuk yang bakal? Iya, bakal kooperatif lah, kemudian menjalani proses. Pada baru akan menjadi dewan gimana? Apa? Nah ini jadi pelajaran lah bagi mereka ya, jangan sampai ini terulang lagi, kasihan kan Provinsi Jambi. Hari ini 9 Desember, seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan diperingatinya Hari Anti Korupsi ini, masyarakat diharapkan terhindar dan menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sepanjang tahun 2023, Kejari Tanjung Jabung Timur berhasil melakukan penanganan terhadap 4 perkara tindak pidana korupsi. Dari 4 perkara tipikor itu, Kejari berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 6 miliar rupiah. Kejari Tanjung Jabung Timur menangani 4 perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2023. Dari 4 perkara itu, 2 diantaranya merupakan penanganan kasus dugaan korupsi penyimpangan penyaluran dana zakat, infak dan sodako Zisbasnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2016 hingga 2021. Sedangkan 2 kasus lainnya berasal dari Stasiun Pandu Pelindo Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi. Kasih Intel Kejari Tanjung Jabung Timur, Bambang Harmoko mengatakan, dari 4 perkara itu, Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menyelamatkan keuangan senilai 6 miliar rupiah dengan rincian 2,1 miliar rupiah dari kasus Basnas dan 3,9 miliar rupiah dari kasus Pelindo. 4 perkara ini masuk ke tahap persidangan jelang akhir tahun 2023. Berbeda dari tahun 2023, pada tahun 2022, Kejari Tanjung Jabung Timur hanya menangani 2 perkara kasus tindak pidana korupsi, yang semuanya merupakan perkara tindak pidana korupsi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ada 4. Angka ini naik dari tahun sebelumnya atau gimana? Alhamdulillah mungkin naik ya, kalau dilihat dari nilai kerugiannya. Okay. Tapi mudah-mudahan bukan dilihat dari nilai kerugian, tetapi pengembalian kerugian negara yang dilihat. Di Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2023, dengan tema Sinergi Berantas Korupsi Indonesia Maju, Bambang Harmoko berharap semua pihak bersinergi dan berkolaborasi untuk memberantas korupsi sesuai perannya masing-masing. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia diharapkan dapat menjadi momentum untuk introspeksi agar tidak melakukan perilaku korupsi. Sembilan Desember selalu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Kali ini, pemerintah Provinsi Jambi menjadikan Hari Anti Korupsi untuk mengingat dan mengintrospeksi diri, khususnya jajaran pemerintah agar tidak melakukan korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, aparatur sipil negara juga harus mampu melakukan upaya pencegahan korupsi, sehingga sistem pemerintahan di Provinsi Jambi tetap berjalan baik. Aparatur negara maupun anggota legislatif di Provinsi Jambi harus berkomitmen bersama membentuk budaya anti korupsi. Sudirman mengatakan tindakan korupsi merupakan hal yang sangat berbahaya dan merugikan masyarakat. Diharapkan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini menumbuhkan suri tauladan yang baik bagi ASN, sehingga Provinsi Jambi bebas dari perilaku korupsi. Bagian dari kita untuk diingatkan kembali bahwa Hari Anti Korupsi Sedunia ini untuk introspeksi kita, terutama kami di jajaran pemerintah, di institusi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini bagian dari introspeksi kita untuk dapat menghindari dari perilaku korup. Untuk memberantas korupsi, pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan instansi terkait dan Komisi Pemberantas Korupsi maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selain menegaskan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini dinilai salah satu langkah yang tepat dalam memutuskan mata rantai praktek korupsi. Hari ini 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Peringatan ini tentu menjadi momentum besar bagi penegak hukum untuk berkomitmen dalam memberantas praktek yang dapat merugikan negara seperti korupsi, baik bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang atau suatu golongan. Di Harkodia tahun 2023 ini mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Sejumlah masyarakat masih menaruh harapan agar pemerintah serius menangani berbagai kasus korupsi dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, sehingga akan lahir generasi yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki komitmen untuk menghindari perolehan keuntungan yang haram. Salah seorang warga, Hafiz, berharap hukum dapat dipertegas kembali bagi mereka yang melakukan korupsi. Kita untuk melakukan pencegahan korupsi secara dini, bagi generasi muda kita harus melakukan pendidikan korupsi. Dia korupsi ini sebagai perintah hukum dapat ditegaskan lagi agar supaya yang melakukan korupsi atau pejabat-pejabat yang korupsi dapat jerah. Dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang selalu diperingati setiap tahun, diharapkan dapat menyadarkan semua pihak bahwa korupsi merupakan sesuatu yang harus diberantas secara bersama-sama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan warga Kabupaten Bungo ajukan pindah tempat memilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Tanjung Jabung Timur akan mencari 4.991 KPPS yang tersebar di 713 TPS. Perekrutan KPPS ini tidak menggunakan sistem akademis. Tahapan pemilu 2024 terus bergulir. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
KPU membutuhkan 4.991 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk membantu jalannya proses pemilu 2024. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta mengatakan, perekrutan KPPS mulai dibuka pada 11 hingga 20 Desember 2023. Perekrutan KPPS tidak dilakukan secara akademis, namun hanya administrasi kelengkapan. Kriteria perekrutan KPPS diharuskan orang yang paham teknologi, khususnya dalam penggunaan telepon pintar berbasis Android. Selain itu, persyaratan paling mendasar dalam pendaftaran KPPS adalah minimal lulusan sekolah menengah atas, serta melampirkan surat keterangan sehat dan tidak terlibat dalam keanggotaan partai, serta berusia maksimal 55 tahun. Masyarakat yang ingin menjadi petugas KPPS dapat langsung mendaftar di Sekretariat PPS tingkat kelurahan dan desa. Setelah dinyatakan lulus pada Januari 2024, petugas KPPS nantinya akan ditempatkan di 713 tempat pemungutan suara yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap TPS membutuhkan 7 PPS dan 2 petugas keamanan. Itu dari tanggal 11 sampai 20. Jadi kita di Tanjung Jabung Timur ini TPS-nya berjumlah 713, yaitu dikali 7 kebutuhan setiap TPS. Jadi totalnya itu ada 4.991 di seluruh Tanjung Jabung Timur. KPPS sebagai bagian dari Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tugas dan wewenang KPPS ini telah diatur dalam Regulasi Pemilu 2024 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Lembaga Penyiaran Publik TVRI memperkuat armada pemberitaan pemilu dengan menambah 7 news van dan 5 outside broadcast van di beberapa stasiun TVRI daerah, salah satunya untuk TVRI Stasiun Jambi. Dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman antara LPP TVRI dengan KPU dan Bawaslu yang ditandatangani pada 21 November 2022, LPP TVRI memperkuat armada pemberitaan dengan menambah 7 news van dan 5 outside broadcast van untuk beberapa stasiun TVRI daerah, diantaranya TVRI Stasiun Jambi. Pelaksana tugas Kepala Stasiun TVRI Jambi, Dasri, mengatakan, dengan penambahan armada pemberitaan pemilu, TVRI Stasiun Jambi akan terus berupaya menjadi media publik yang memberikan informasi berbagai kegiatan pemilu di Provinsi Jambi. Guna menyukseskan Pemilu 2024, selain armada berupa news van, juga dilengkapi dengan peralatan pendukung, diantaranya kamera HD M3 set switcher, wireless intercom portable, wireless kamera HD 3 set, portable recorder 1 set, room synchronizer 1 set, playout 1 set, character generator 1 set, audio mixer, wireless microphone 2 set, interoperability communication system 1 set, UPS 3 kVA 1 set, dan genset portable 7 kVA. Dengan kehadiran mobil news van ini, kita harapkan TVRI akan terus berfungsi menjadi media publik yang menginformasikan berbagai kegiatan dalam rangka pemilu atau pesta demokrasi di Provinsi Jambi. Selain mobil ini, untuk liputan kami juga telah melakukan berbagai program kaitan dengan untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024, diantaranya cerdas memilih, rumah demokrasi, dan program-program lainnya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi berkomitmen untuk turut menyukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan menyiarkan berita-berita yang faktual, akurat, dan independen. LPP TVRI Stasiun Jambi akan memegang teguh prinsip yang diamanahkan, yakni sebagai media pemersatu bangsa dengan menyajikan program-program acara sehat dan mencerdaskan bangsa. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Bungo mencatat
ratusan pemilih mengajukan pindah tempat memilih pada pemilu tahun 2024. Mayoritas warga yang mengajukan pindah memilih merupakan masyarakat yang masuk ke Kabupaten Bungo. KPU Kabupaten Bungo mencatat ratusan pemilih mengajukan pindah tempat memilih pada pemilu tahun 2024. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bungo Sri Hartati mengatakan, warga yang mengajukan pindah pilih berjumlah 500 pemilih. Dengan rincian 262 pemilih yang masuk ke Kabupaten Bungo, sedangkan 232 pemilih yang keluar domisili dari Kabupaten Bungo. Rata-rata mereka yang pindah memilih ini masuk ke Kabupaten Bungo karena pindah tugas serta menempuh pendidikan, baik di universitas maupun di pesantren. Sedangkan pemilih yang pindah memilih keluar dari Kabupaten Bungo karena pindah tugas. Pihak KPU berharap bagi warga yang pindah memilih tersebut agar menyalurkan hak suaranya pada 14 Februari 2024 di TPS yang telah ditentukan. Sampai November kemarin jumlah pemilih pindahan atau baik pindah keluar Kabupaten Bungo ataupun yang masuk ke Kabupaten Bungo itu hampir 500-an, di mana pemilih yang masuk ada sekitar 262 dan pemilih yang keluar dari Kabupaten Bungo ada 232 orang. Dan angka ini terus naik, berubah, naik karena seiring dengan kesadaran masyarakat untuk memilih dan juga pindah memilih seiring dengan sosialisasi kita, di mana nanti mereka bisa memilih sesuai dengan tempat tinggal mereka saat ini atau sesuai dengan tugas mereka saat ini bagi yang bekerja. Bagi pemilih yang akan pindah memilih dapat diurus ke KPU di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, baik di tempat asal maupun di tempat tujuan hingga batas waktu pada tanggal 15 Januari 2024. Sehingga warga yang pindah tempat memilih ini dicatat sebagai daftar pemilih tambahan atau DPTB. Adapun kriteria yang diperbolehkan pindah pilih, yakni karena pindah tugas, menjalani rawat inap, menjadi tahanan, ataupun menjalani hukuman penjara, serta tertimpa bencana alam. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Belasan warga binaan pemasyarakatan Lapas Tebo tidak memiliki tanda pengenal atau KTP. KPU Tebo meminta agar Dukcapil Tebo segera melakukan perekaman data bagi warga binaan yang tidak memiliki KTP. KPU Kabupaten Tebo mengaku jumlah warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Tebo mengalami perubahan. Dari awal 350 orang menjadi 219 orang. Hal tersebut diketahui saat kunjungan tim dari KPU Provinsi Jambi dan Polda saat melakukan pendataan di dalam lapas. Ketua KPU Tebo Atil Fuadiah mengatakan saat tim dari Provinsi Jambi datang untuk melihat data di KPU, Lapas dan Dukcapil Tebo, ditemukan 13 WBP belum memiliki KTP atau tanda pengenal. Untuk itu KPU Tebo meminta kepada Dukcapil Tebo agar melakukan perekaman di Lapas kelas 2B Muara Tebo. Atil Fuadiah menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan pendataan secara rutin karena jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tebo selalu berubah-ubah. Langsung dengan Dukcapil, bahwasanya nanti Dukcapil akan langsung masuk ke lapas untuk merekam KTP dari tahanan yang belum punya KTP ya, seperti itu. Sementara itu, warga binaan Lapas Tebo masuk dalam tempat pemungutan suara atau TPS di lokasi khusus dengan jumlah 2 TPS. Untuk itu KPU Tebo berharap jika semua WBP memiliki KTP dan bisa menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, alat peraga kampanye atau APK yang difasilitasi KPU Muaro Jambi hingga saat ini belum juga terpasang. Direncanakan pemasangan APK yang difasilitasi KPU akan dipasang besok pada tanggal 10 Desember 2023. Hingga hari ke-11 masa kampanye, alat peraga kampanye atau APK yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum terpasang.
Menyikapi persoalan tersebut, Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, APK masih dalam proses percetakan. KPU merencanakan pemasangan APK yang difasilitasi KPU Muaro Jambi, diantaranya calon presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD RI akan dipasang pada 10 Desember 2023 besok. Pemasangan APK dikarenakan KPU daerah masih menunggu desain alat peraga kampanye yang akan dipasang dari KPU Provinsi Jambi. Pasangannya itu kemungkinan lagi proses pencetakan dan mungkin itu akan dipasang di tanggal 10 Desember ini akan dipasang. Itu karena kami menunggu daripada desain daripada KPU RI dan provinsi juga. Alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU yakni berukuran 6 x 4 meter dan dipasang hanya di satu titik, yakni di RT 8 Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu mengimbau seluruh kontestan dan tim sukses agar tidak menyalahi aturan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Bawaslu akan menindak tegas kontestan dan tim sukses yang tak menaati aturan kampanye. Bawaslu Provinsi Jambi mengimbau seluruh kontestan agar tidak menyalahi aturan dalam memasang alat peraga kampanye di sejumlah tempat. Larangan pemasangan alat peraga di sejumlah tempat ini sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan KPU. Sejumlah tempat yang dilarang dipasang alat peraga kampanye, diantaranya tempat pendidikan, tempat ibadah, hingga area perkantoran pemerintahan. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Ari Juniarman mengatakan, pemasangan alat peraga tersebut telah difasilitasi dan dibatasi oleh KPU, termasuk tempat-tempat pemasangan alat kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Bagi para kontestan diminta untuk mematuhi peraturan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran. KPU 15 lagi bahwa nanti baliho itu difasilitasi oleh KPU. Tapi itu hanya untuk partai politik, DPD dan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Dan itu terbatas. Nah, yang tidak terbatas yaitu tadi pertama tentu tempat-tempatnya sudah diatur dalam BA KPU, surat keputusan KPU terkait tempat-tempat gitu yang dilarang dan tempat-tempat yang dibolehkan. Masa kampanye yang telah dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Para kontestan pemilu dan tim sukses diminta tidak melakukan pelanggaran. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran pemilu, dapat melaporkan ke petugas terdekat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarawangun masih menunggu jadwal pengumuman kelulusan tes CATP 3K. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Jambi gelar Musyawarah Provinsi ke-10 tahun 2023. Ini merupakan bentuk evaluasi program kerja PMI dalam 5 tahun terakhir. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi gelar Musyawarah Provinsi Musprov ke-10 tahun 2023. Kegiatan itu digelar di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat malam 8 Desember 2023.
Musprov PMI Provinsi Jambi kali ini mengangkat tema bergerak bersama dengan sepenuh hati untuk kemanusiaan. Tema tersebut memiliki makna untuk saling menolong dengan ikhlas. Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, Musprov ini merupakan bentuk evaluasi program kerja PMI Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir. Kemudian juga menyusun program kerja dalam 5 tahun ke depan. Diharapkan Musprov ini berjalan dengan lancar dan saling menghargai pendapat satu sama lain, sehingga PMI Provinsi Jambi bisa menentukan pengurus yang berkualitas dan peduli pada masyarakat. Ya tentunya kan dalam rangka evaluasi kegiatan-kegiatan 5 tahunan, terutama ya kaitan dengan program-program kerja. Gitu. Mungkin ada ke depan, besok kan akan menyusun bidang organisasi, bidang program kerja akan menyusun program juga nanti. Kita akan mengevaluasi kerja yang sudah dan tentunya akan kita menyusun program yang akan datang, mana yang bisa kita laksanakan dan mana yang tidak bisa kita laksanakan. Musprov PMI Provinsi Jambi ke-10 ini dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat Fahmi Idris dan Ketua PMI Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar turnamen tenis meja BI Cup 2023. Turnamen yang diselenggarakan pada Jumat malam ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar seluruh mitra kerja. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Jumat malam menyelenggarakan turnamen tenis meja BI Cup 2023. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi Hermanto mengatakan, turnamen ini diselenggarakan dalam upaya meningkatkan silaturahmi bersama seluruh mitra kerja Bank Indonesia. Menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik antar seluruh mitra kerja harus terus dipertahankan agar mampu berkolaborasi dan bahu-membahu dalam menyelesaikan sejumlah persoalan maupun mempercepat pembangunan daerah. Mengusung tema sehat dan bahagia, turnamen tenis meja ini juga digelar dalam upaya menjaga kondisi kesehatan seluruh mitra kerja setelah melaksanakan tugas berat selama tahun 2023, baik dalam penanganan inflasi hingga sejumlah tugas lainnya. Hermanto berharap turnamen tenis meja ini dapat semakin mempererat sinergi antar seluruh instansi. Turnamen tenis meja BI Cup 2023 ini diikuti 21 instansi, termasuk TVRI Stasiun Jambi yang bersaing untuk memperebutkan juara. Jadi kami mengadakan kegiatan ini, Bank Indonesia Jambi Cup 2023 adalah tujuannya pertama meningkatkan silaturahim dengan mitra kerja kami yang selama ini sudah saling berkolaborasi dengan sangat baik. Kami undang beberapa yang memang sudah dengar banyak pemain tenis mejanya gitu kan ya, sudah terdaftar, kemudian yang mendaftarkan ada 21, maksud kami ya, jadi 20 instansi plus 1 dari kami berarti 21. Turnamen tenis meja yang diselenggarakan selama 1 hari ini memperebutkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan untuk juara 1 hingga juara 4. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, PJ Bupati Tebo klaim pemerintah Kabupaten Tebo nomor 2 terbaik dalam menindaklanjuti temuan BPK RI pada tahun 2022 lalu. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Yang kami hormati Bapak Spendi, Kakanwil Perbendaharaan. Pemerintah Kabupaten Tebo mengklaim jika Tebo terbaik kedua dalam menindaklanjuti temuan BPK RI pada tahun 2022 lalu. Penjabat Bupati Tebo, Aspan, mengatakan informasi terkait peringkat Kabupaten Tebo ini diketahui setelah Inspektorat Kabupaten Tebo menerima informasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Aspan menyampaikan posisi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, Aspan meminta organisasi perangkat daerah, OPD, untuk bekerja lebih baik lagi. Bila perlu tidak ada temuan pasca pemeriksaan dari BPK RI, agar tidak perlu repot-repot menagih kepada rekanan pasca pekerjaan dan pemeriksaan dari BPK RI. Kita baru mendapat kabar dari Inspektorat
berdasarkan hasil evaluasi BPK RI bahwa terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 2022 dilaksanakan 2023, Kabupaten Tebo menempati peringkat kedua juga terbaik setelah Kabupaten Batanghari. Kalau kemarin peringkat terbaik kedua setelah Kabupaten Muara Jambi, hari ini peringkat terbaik kedua setelah Kabupaten Batanghari. Sementara itu, Kabupaten Tebo meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan PJ Bupati Tebo Aspan kembali meraih WTP. Tetapi tetap ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini semua wilayah di Kabupaten Sarolangun sudah memasuki musim penghujan, namun intensitas hujan masih skala sedang. Kendati demikian, BPBD tetap mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi. Awal musim penghujan di Kabupaten Sarolangun sudah terjadi sejak akhir bulan November 2023 lalu. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan perakiraan dan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, hujan yang terjadi merupakan hujan di masa peralihan dari musim kemarau ke awal musim hujan, sehingga intensitas hujan masih di bawah normal, karena hujan tidak setiap hari terjadi. Namun harus tetap mewaspadai potensi terjadinya bencana dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Kondisi alam kita masih kering, jadi mungkin air masih mengisi lokasi-lokasi yang masih kosong tadi. Karena kondisi hujan juga tidak begitu signifikan. BPBD Kabupaten Sarolangun mengimbau masyarakat untuk tetap siaga, terutama warga di wilayah rawan bencana, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan karena cuaca bisa berubah dengan cepat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menerima hasil kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaksanaan Computer Assisted Test seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun diikuti 2.668 orang peserta. Untuk formasi umum, khusus, disabilitas, honorer K2 non-ASN, tenaga kesehatan, guru dan teknis. Dari jumlah peserta yang mengikuti tes, ada 30 orang peserta dari berbagai formasi tidak hadir saat pelaksanaan tes CAT. Kepala Bidang Informasi Pengadaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Sarolangun, Eri Wibawa mengatakan, jadwal tahapan pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah dimulai hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 lalu. Namun untuk Kabupaten Sarolangun, pihaknya belum mendapat jadwal pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Pihaknya kini masih menunggu hasil pengumuman proses CAT tersebut. Kalau untuk mengecek berapa jumlah kuota yang tidak terisi, itu kita masih belum punya data secara realnya, tapi memang dari beberapa formasi ada beberapa yang tidak ada pelamarnya. Dikarenakan mungkin tidak kualifikasi pendidikan yang tidak bisa dilamar atau diisi berdasarkan formasi yang sudah kita umumkan. Sesuai jadwal dan tahapan dari BKN, setelah pengumuman disampaikan, para peserta yang lulus akan mengisi daftar riwayat hidup dan dokumen lainnya dari tanggal 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024. Kemudian pengusulan nomor induk P3K dilakukan dari tanggal 15 Januari hingga 13 Februari 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Anastasia Laga. Dan saya Kerani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.